Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi orang semua boleh ada di hari yang ke-25 di bulan Agustus 2022 dan diberi kesempatan pula oleh Tuhan bagi kita semua untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di saat ini, mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata dunia semakin berkabut. Dunia semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa batra hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, nakoda batraku. Kasih-Mu Tuhan, tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang telah menuntun, yang telah memberkati akan kehidupan kami semua, sehingga kami boleh ada di hari yang ke-25 di bulan Agustus 2022. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan yang Engkau beri bagi kami, dalam menjalani hidup pemberian Tuhan sungguh tidak mudah. Karena tidak sedikit pergumulan, tidak sedikit tantangan, bahkan cobaan yang diperhadapkan kepada kami, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, usaha pendidikan dan pelayanan kami dan lain sebagainya. Kami menyadari bahwa dalam menjalani hidup tanpa Engkau, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang akan kami perjuangkan, bahkan pengorbanan kami akan menjadi sia-sia. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Engkau yang akan memberikan petunjuk bagi kami dalam kami melangkah menapaki hidup pemberian daripada Tuhan. Maka biarlah kami selaku anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, kami hidup menurut kehendak-Mu, hidup sesuai apa kata firman. Kini dalam ibadah subuh pagi ini, kami hendak mendengar dan membaca firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa membuka telinga kami untuk mendengarkan firman dan membuka hati kami untuk menerima firman dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Maka berfirmanlah bagi kami semua saat ini yang telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Maka jadilah kiranya ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Roma pasal 14 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Roma pasal 14 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ya saudara-saudara, saat ini saya mengajak bagi kita untuk
mengucapkan pengakuan Kristen melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah di subuh pagi ini, mengawali segala kegiatan yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Kita pun telah dibekali lewat firman Tuhan yang telah kita baca bersama dalam kitab Roma pasal 14 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, yang diberi tema kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka sebagai orang Kristen hidup dan mati kita untuk Tuhan. Kita harus mengabdi kepada Sang Pemilik dengan melakukan apa yang dikehendaki dan yang diinginkan oleh Tuhan dengan penuh ketaatan dan penuh kesetiaan. Iman kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk keselamatan manusia dan dunia harus menjadi motivasi dasar kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di Roma Paulus ingin meluruskan pemahaman jemaat tentang kehidupan beriman. Sekalipun orang Kristen di Roma dalam keberagaman, artinya dari latar belakang tradisi dan budaya yang berbeda, mereka adalah bagian dari tubuh Kristus, harus menjadi satu di dalam Kristus. Karena itu Paulus menegur jemaat karena pertentangan yang terjadi, seakan-akan mereka bukan bagian dari tubuh Kristus. Oleh karena mereka yakni jemaat saling menghakimi, saling menghina, dan saling menolak satu dengan yang lain atas keyakinan berdasarkan latar belakang dan tradisi. Maka dari itu Paulus mengingatkan jemaat untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk mementingkan kepentingan orang lain dan demi kepentingan bersama. Karena sebagai pengikut Kristus, hidup dan mati kita tidak untuk diri kita sendiri. Bagaimana tema kita? Kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Maka kita pun senantiasa meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai milik kepunyaan daripada Tuhan, maka dalam kehidupan yang kita jalani, kita senantiasa menggunakan firman sebagai ukuran kebenaran dan menempatkannya sebagai hakim yang adil. Nah, tugas kita adalah menghadirkan damai sejahtera. Rasul Paulus menegaskan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 dan hingga ayatnya yang ke-19. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, tempatkanlah Tuhan sebagai pemilik hidup. Firman Tuhan sebagai ukuran kebenaran, dan serahkanlah penilaian serta penghakiman di tangan kedaulatan Tuhan. Maka hindarilah konflik, jangan ada perselisihan atau pertentangan dalam kehidupan yang kita jalani. Karena itu sekali lagi hindarilah konflik dan perdebatan, karena
perbedaan, kebiasaan, tradisi, dan kebudayaan sejauh tidak menyangkal kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Maka mari orang lihat perbedaan itu sebagai kekayaan anugerah Tuhan yang patut untuk kita hargai. Karena itu hiduplah sebagaimana yang Tuhan inginkan, hiduplah sebagaimana yang Tuhan kehendaki, agar supaya kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu menjadi bahagian dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya yang adalah milik kepunyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.